Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Hukum Bisnis Akuntansi A akan memaparkan materi mengenai pasar modal dan asuransi. Dengan saya Mulyani Kadurhayati Sulasena dengan 3 digit NIM terakhir 102. Saya Muhammad Salul Ulum dengan 3 digit NIM terakhir 108. Saya Grisdalina Putri dengan 3 digit NIM terakhir 109. Baik, kita masuk ke pasar modal. Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dalam bidang keuangan dan keseluruhan surat-surat yang beredar. Nah, adapun hukum pasar modal. Hukum pasar modal adalah aturan yang mengatur semua kegiatan di pasar modal agar berjalan tertib, aman, dan adil. Tujuannya untuk melindungi investor, mencegah penipuan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Adapun struktur kelembagaan pasar modal. Yang pertama itu lembaga yang terikat dalam bidang pasar modal. Nah, di sini ada yang namanya Otoritas Jasa Modal atau OJK. OJK adalah lembaga yang mengawasi seluruh kegiatan pasar modal. Yang kedua, ada fasilitator pasar modal. Fasilitator pasar modal ini dibagi menjadi 3, yaitu Bursa Efek Indonesia, Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selanjutnya ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini berfungsi untuk mendukung operasional pasar modal. Nah, di sini dibagi menjadi 4, yaitu Biro Administrasi Efek atau BAE, yang kedua kustodian, ketiga wali amanat, dan keempat perusahaan pemerikat efek. Selanjutnya ada profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal ini dibagi menjadi 4, yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Selanjutnya investor. Investor adalah pihak paling penting dalam pasar modal. Nah, investor ini dibagi menjadi 2, yaitu investor domestik dan investor asing. Selanjutnya ada emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Dan terakhir ada penawaran umum, yaitu kegiatan emiten menjual efek saham atau obligasi kepada publik secara resmi. Selanjutnya ada kejahatan pasar modal, cirinya yaitu merugikan banyak investor dan merugikan kepercayaan pasar. Di kejahatan pasar modal ini ada 3, yang pertama itu penipuan atau fraud, yang kedua insider trading atau perdagangan orang dalam, dan yang ketiga ini faktor penyebab dan sanksi. Nah, untuk faktor penyebabnya itu disebabkan oleh yang pertama kesalahan manusia, yang kedua lemahnya sistem pengawasan, yang ketiga kurangnya profesionalisme, dan untuk sanksinya itu bisa tindak pidana pasar modal dan pelanggaran administrasi, bisa berupa denda nominal bahkan bisa sampai kurungan penjara. Nah, untuk instrumen pasar modal itu yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, dan yang ketiga ada reksadana. Kemudian ada fungsi pasar modal, yaitu sebagai sarana pendanaan, sebagai sarana investasi, dan sebagai alat alokasi sumber daya. Contoh pasar modal di Indonesia itu ada Bursa Efek, di mana Bursa Efek menyediakan layanan perdagangan saham dan obligasi, dan menyediakan informasi dan data bagi investor. Terakhir, kita akan masuk ke dalam asuransi. Nah, definisi asuransi menurut Profesor Wiryono Projodikoro, sarjana hukum, dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia, itu mengatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang mungkin diderita oleh dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Untuk asuransi sendiri itu ada 4 unsur pokok. Yang pertama itu ada pihak tertanggung, yang kedua ada pihak penanggung, dan yang ketiga ada suatu peristiwa yang tidak tertentu, dan yang terakhir itu ada kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena pihak yang tidak tertentu tersebut. Prinsip-prinsip pelaksanaan asuransi. Nah, ada 5, yaitu yang pertama kepentingannya dapat diasuransikan, yang kedua ada iktikat baik, yang ketiga ada sebab akibat, yang keempat ada ganti rugi, yang kelima ada pengalihan, dan yang terakhir ada kontribusi. Dan selanjutnya ada asuransi. Asuransi dibagi menjadi 3, yaitu usaha asuransi. Usaha asuransi 3 bidang utama, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Yang kedua ada usaha penunjang asuransi, yaitu ada fungsi-fungsinya, yaitu pialang asuransi, pialang reasuransi, agen asuransi, penilaian kerugian, dan konsultan akunturial. Dan yang terakhir ada perbedaan menurut ilmu pengetahuan, yaitu 1. Perusahaan asuransi kerugian, yang kedua ada asuransi sejumlah uang, dan yang ketiga ada reasuransi. Nah, apa sih itu polis asuransi? Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu ada 2, yaitu pihak tertanggung dan penanggung. Dan yang terakhir ada polis asuransi. Nah, syarat khusus pasal 256 KUHD yaitu hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi, nama penanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga, dan uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. Ada juga fungsi polis bertanggung, yaitu bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh penanggung. Dan yang terakhir ada tingkat premi dinilai tidak mencukupi, yaitu sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.